Harus kita praktekkan ya, karena kita adalah negara berdasarkan Pancasila gitu ya. Oke, saya kebetulan salah satu tim rumus untuk diklat PIP Pembinaan Ideologi Pancasila ASN TNI Polri gitu ya, di tingkat nasional ya. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Maluku Tengah, terima kasih Pak sudah berkenan hadir pada acara TOT fasilitator daerah ya, untuk kepala sekolah di Kabupaten Maluku Tengah. Yang saya hormati Pak Hussein Mendagar selaku Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah. Terima kasih sudah selalu mensupport ya kegiatan ini dan mendampingi Bapak Ibu pengawas ya. Yang kami hormati juga adalah Pak Mus, ini adalah official manajernya untuk inovasi di Provinsi Ambon. Saat ini sedang bergerak ya, membantu kita untuk menaikkan mutu di Kabupaten Maluku Tengah. Yang saya hormati Pak Khairul Anam, tim inovasi dari pusat itu. Terima kasih Pak Anam sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya hormati juga pejabat Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, kemudian Pak pejabat dari Dinas Satpol PP, maaf ya. Yang saya hormati Pak Korwas, Pak Peter dan tim pengawas sudah standby ya dari tadi dan kemarin juga saya lihat cukup aktif ya. Yang saya banggakan teman-teman fasilitator daerah ya. Ini dari beberapa unsur ya, kolaborasi inovasi melibatkan stakeholder daerah yang luar biasa. Ada dari LPTK Universitas Patimura, ada IAIN Ambon ya, ada dari teman-teman BPMP Maluku gitu ya. Kemudian dari BGB Maluku, juga ada dari Balai Tingkat Keagamaan Ambon ya, Pak Lajuma, ada dari Balai Bahasa dan juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Dan tentu yang kita cintai bersama adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat dasar ya di Kabupaten Maluku Tengah yang sudah siap ya, menerapkan komunitas pendidikan atau ekosistem pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah. Bersyukur pada Tuhan kita diberi kesempatan pada hari ini dan sampai tanggal 16 ya untuk merefleksi diri kita ya, mempertanyakan siapa kita gitu ya, dan apa posisi tanggung jawab kita sebagai aparat sipil negara gitu Bapak Ibu ya, termasuk sebagai guru gitu ya, dan kepala sekolah juga pengawas. Bapak Ibu yang kami hormati, kami di Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru, tambahan baru ya, karena Kemdikbudristek dipecah menjadi 3 kementerian. Satu adalah Kemdikasmen, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan yang ketiga adalah Kementerian Kebudayaan. Direktorat Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tagline-nya menteri yang baru adalah pendidikan bermutu untuk semua. Jadi kita ingin semua daerah termasuk di Maluku Tengah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan posisi yang bermutu gitu ya, untuk ekosistemnya, terutama untuk anak-anak kita. Ibu Bapak,
fokus bisnis utama kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas Pasal 3 tahun 2003 yang masih berlaku ya, kita adalah untuk membangun peserta didik ya, yang berkarakter dan yang berkompeten gitu. Kompetensi minimal, literasi dan numerasi itu adalah misi bisnis kita semua yang terlibat di bidang pendidikan. Kita coba review perjalanan bangsa kita ya, kurikulum dari waktu ke waktu berubah gitu ya. Ada kurikulum berbasis kompetensi ya, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan ya. Kemudian ada kurikulum 2013, ada kurikulum merdeka gitu ya. Kami juga sudah mendorong banyak kebijakan untuk peningkatan mutu GTK, guru dan tenaga pendidikan, melalui ragam program termasuk mensejahterakan guru ya. Dan mudah-mudahan janji presiden kita itu bisa diwujudkan secara cepat ya, untuk menaikkan kesejahteraan bagi sahabat kita yang guru gitu ya. Mengapa guru ya? Orang yang paling dekat dan orang yang paling banyak terlibat berperan membentuk karakter dan kompetensi anak adalah guru, kemudian kepala sekolah, pengawas dan teknik. Ibu bapak, hasil tes PISA kita posisi literasi kita ya, kalau dari 70 negara kita ranking masih ranking 3 gitu ya, tapi mungkin dari bawah gitu ya. Oke. Padahal populasi kita banyak dan kita sudah menyiapkan program sertifikasi guru gitu ya. Kemudian juga mendorong kebijakan kurikulum, juga menaikkan tingkat atau kualifikasi pendidikan guru. Dampaknya kalau kita refleksi belum cukup mampu ya membackup atau menaikkan harapan kita agar anak-anak kita memiliki literasi yang bagus ya, memiliki karakter yang bagus, juga memiliki numerasi yang kuat di bawah. Berdasarkan refleksi itu, Kemdikbudristek punya instrumen UPT di setiap provinsi dan tentu juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dan itu Ibu Bapak tidak cukup kuat ya. Kita perlu memperluas akses dan kolaborasi kita. Kita juga melibatkan stakeholder, di sini salah satu adalah inovasi. Inovasi dipercaya dan sangat berpengalaman untuk membantu kita menaikkan standar kompetensi dan mutu kita. Di saat ini teman-teman inovasi khusus wilayah Ambon mencoba membantu Bapak Ibu kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan, khususnya kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Untuk menaikkan itu, kita basisnya adalah data. Kita membudayakan kerja berbasis data. Dan data nasional yang kita punya saat ini adalah raport pendidikan sekolah, juga raport pendidikan daerah. Atas dasar data itu, kemudian saat ini inovasi mencoba mendesain seluruh aktivitas yang saya kira sangat membantu ya. Dan saya yakin karena kemarin saya sudah lihat seharian di hotel ini juga ya, untuk bagaimana teman-teman inovasi menyiapkan fasilitator yang menyiapkan materi,
mendesain moderasi aktivitas yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah untuk memimpin satuan pendidikan. Mengapa kepala sekolah Bapak? Riset dunia, laporan UNESCO ya, baru-baru ini ya, bahwa peran kepala sekolah itu sangat besar di Bapak, sangat besar. Jadi hidup dan matinya sekolah boleh dibilang tergantung pada daya cipta atau inovasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah punya kewenangan untuk menggerakkan sumber daya yang ada dalam sekolah, guru, tenaga pendidikan, peserta didik, dan juga teknik lainnya untuk mencapai visi sekolah, khususnya dalam memperkuat literasi dan numerasi, terutama terkait dengan karakter. Karena itu kesempatan beberapa hari ke depan kami sangat berharap ya Ibu Bapak kepala sekolah untuk memanfaatkan waktu ini untuk bertanya lebih banyak pada fasilitator gitu ya, baik fasilitator inovasi ya, terutama untuk FASDA juga gitu ya. Mari kerja kolaborasi, berpikir kritis, bertanya banyak gimana cara menggunakan rapor sekolah gitu ya. Apa dampaknya bagi diri saya sebagai kepala sekolah? Apa manfaatnya bagi guru yang saya pimpin? Apa manfaatnya bagi anak-anak saya? Gitu. Ibu Bapak, satu variabel yang sangat besar pengaruhnya, Ibu Bapak ya, selain kita berkualifikasi S1, S2, dan S3 ya, juga mungkin sudah ada tunjangan daerah, tunjangan profesi atau sertifikasi ya. Ternyata tidak cukup kuat. Variabel yang saya maksud dalam riset dunia di belahan bumi manapun ya, yaitu variabel proses pembelajaran, pengalaman belajar. Bagaimana Ibu Bapak mendesain pengalaman belajar untuk anak-anak di kelas ya, kemudian mempraktikkannya Ibu Bapak. Itu adalah variabel yang sangat besar kontribusinya untuk membangun karakter dan kompetensi anak-anak kita. Ibu Bapak, Maluku Tengah 10-20 tahun yang akan datang, yang menentukannya adalah siapa? Anak-anak kita dalam kelas saat ini. Itu pasti regenerasi, ya kan? Kualitas kehidupan Maluku Tengah 20 tahun akan datang tergantung pada kualitas anak-anak kita di dalam kelas saat ini. Itu yang ingin kita ajak teman-teman kepala sekolah untuk dan seluruh ekosistem yang terlibat ya, untuk menyadari bahwa kualitas kehidupan di daerah tergantung pada kualitas anak-anak kita yang ada saat ini di dalam kelas. Karena itu peran kepala sekolah sangat strategis, sangat penting dimanapun Bapak Ibu ya. Saya Singapura seminggu observasi bagaimana orang cerita tentang Singapura. Ibu Bapak, mereka menyadari bahwa mereka menunjukkan pengalaman belajar anak dalam kelas itulah yang sangat besar manfaat. Bagaimana membantu anak membaca gitu ya, sederhana. Ketika anak tidak mampu, bantu intervensi gitu ya. Strateginya adalah otonomi guru, otonomi guru. Jadi mungkin nanti akan banyak eksplorasi ya, dielaborasi dalam sesi kelas fasilitasi selama BOT ini, dan mudah-mudahan ini akan memberikan dampak yang nyata ya, serta berkelanjutan bagi Bapak Ibu untuk menaikkan mutu ya di daerah Maluku Tengah khususnya. Saya kira sementara itu nanti kan saya akan mengisi juga ya untuk sesi awal. Terima kasih Pak Sedang, Pak Kadis atas kehadirannya. Saya kira sementara demikian yang dapat saya sampaikan ya.